Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dengan BP 1911021026 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai waktu dan uang atau compounding. Nah, nilai uang sekarang tidak akan sama dengan nilai uang di masa depan. Uang saat ini dipegang sekarang lebih berharga nilainya dibandingkan nilainya di saat masa yang akan datang. Jumlah uang yang kita terima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita memperhatikan nilai waktunya, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bunga tetap. Bunga tetap itu sendiri memiliki kriteria. Yang pertama adalah besarnya pokok yang sama dan tingkat bunga yang juga sama. Yang kedua, walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Nah, untuk mencari besarnya keseluruhan bunga, kita akan menggunakan rumus P dikali N dikali I. P itu sendiri adalah besarnya pinjaman, N itu adalah jumlah tahun per bulan, dan I adalah tingkat bunga. Kemudian untuk rumus jumlah yang harus kita bayarkan yaitu future value sama dengan P 1 ditambah P kali N kali I, yaitu besarnya pinjaman dikalikan dengan 1 ditambah dengan besarnya keseluruhan bunga, maka dapatlah jumlah yang harus kita bayarkan. Kemudian kita akan masuk pada contoh soal 1 untuk bunga tetap. Dengan soal, perusahaan akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur dengan 4 kali. Nah, jadi besar bunga pada saat setiap tahun, mulai tahun kedua tidak mendasarkan pada sisa pinjaman, maka bunga yang harus dibayarkan selama 4 tahun adalah, maka rumus yang kita pakai adalah I sama dengan P dikali N dikali I, yaitu tingkat bunga, maka adalah P yaitu jumlah pinjaman sebesar 10 juta kita kalikan dengan tahun, yaitu 4 tahun dikali dengan bunganya yaitu 15%, maka dapat hasilnya adalah 6 juta. Sekarang kita akan cari permohonan yang harus kita kembalikan atau uang yang harus kita kembalikan, yaitu dengan menggunakan future value dengan rumus P 1 ditambah N dikali I, yaitu 10 juta kita tambahkan 1 ditambah dengan 4 tahun dikali dengan bunganya yaitu 15%, dapatlah hasilnya 16 juta. Itulah hasil yang harus kita bayarkan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kedua tentang masih bunga tetap. Nah, pada contoh soal kedua ini kita akan membahas tentang perusahaan Rini Maju Jaya yang mana minjam uang dari bank untuk investasi sebesar 25 juta. Kemudian bunganya adalah 15% dalam waktu 2 tahun dan diangsur 4 kali. Nah, jadi berapa besar bunganya dan berapa uang yang harus kita kembalikan. Nah, kita masuk dengan rumus yang sama, yaitu dengan I untuk mencari bunganya, yaitu P dikali N dikali I. P yaitu sejumlah uang yang kita pinjam yaitu 25 juta, kita kalikan dengan N tahunnya yaitu 2 tahun, kita kalikan dengan bunganya sebesar 15%. Dapatlah hasilnya 7.500.000. Sekarang kita akan mencari uang yang akan kita kembalikan. Nah, dengan rumus future value yaitu P 1 ditambah N kali I. P itu jumlah uang yang kita pinjam sebesar 25 juta, kita kalikan dengan 1 ditambah N itu tahun dikali dengan I tingkat bunganya adalah 15%. Dapatlah hasilnya 32.500.000. Artinya 32.500.000 inilah yang harus kita kembalikan.
Kemudian kita akan masuk pada nilai majemuk atau compound value. Nah, penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu. Apabila bunga tidak diambil pada setiap saat, maka future value untuk tahun ke N atau besar pokok dan bunga pada tahun ke N, maka kita akan gunakan rumus yaitu P1 ditambah dengan I dikalikan dengan N, yaitu Fn itu sendiri adalah besar pokok dan bunga pada tahun ke N, dan P besar pokok pinjaman, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Kemudian dalam praktiknya 1 ditambah I telah dituangkan dalam bentuk tabel yang diistilahkan dengan interest factor atau IF, sehingga rumusnya bisa kita gunakan adalah Fn, yaitu besar pokok dan bunga pada tahun ke N, dan dikalikan dengan IF atau interest factor dikalikan dengan N atau jumlah tahunnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yaitu future value. Berapakah besar nilai yang akan datang dari suatu investasi sebesar 12 juta untuk akhir tahun kedua dengan tingkat bunga 5% per tahun? Maka kita bisa mencarinya dengan P, 1 ditambahkan dengan 0,05, kita pangkatkan dengan N, yaitu tahunnya. Maka dapatlah P itu besar investasi atau pinjaman kita sebesar 12 juta, kita kalikan dengan 1 ditambah 0,05 pangkat N, yaitu 2 tahun. Dapatlah hasilnya 13.230.000. Kemudian kita bisa menggunakan dengan tabel interest factor. Nah, pada tabel interest factor ini kita bisa lihat pada tabel yang sudah disediakan kemarin, di mana kita lihat pada tingkat suku bunga 5% dan kita lihat pada tahun keduanya. Maka kita akan dapatkan dengan angka 12 juta kita kalikan dengan 1,1025, dapatlah hasilnya 13.230.000. Ini sama dengan kita mencari dengan rumus yang ada pada Fn. Selanjutnya kita akan masuk pada nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk, yang artinya besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Maka formula dari nilai majemuk itu adalah future value N sama dengan P, 1 ditambah I, kita kalikan dengan N. Sedangkan untuk nilai sekarang atau present value, kita gunakan P sama dengan future value N dibagi dengan 1 ditambah dengan I atau bunga, kita kalikan dengan tahunnya. Atau kita buat dengan P sama dengan Fn dikalikan dengan 1 ditambah bunga dikurang dengan tahun. Nah, di mana Fn nilai yang akan datang tahun ke N, sedangkan P nilai sekarang, dan I tingkat bunga, dan N adalah jumlah faktor dari 1 ditambah I dikurang dengan N. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal present value. Berapakah nilai sekarang dari uang sebesar 20 juta yang akan kita terima 5 tahun kemudian dengan tingkat opportunity cost sebesar 5% per tahun? Maka kita bisa mencarinya dengan rumus P, future value N kita bagi dengan 1 ditambah I, kita pangkatkan dengan N atau tahunnya. Nah, dapatlah 20 juta kita bagi dengan 1 ditambah 0,05, yaitu dari opportunity cost-nya sebesar 5%, kita pangkatkan dengan 5, yaitu tahunnya. Maka dapat hasilnya sebesar 15.670.524 rupiah.
Kemudian kita masuk pada nilai majemuk dari annuity, yaitu annuity merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode tertentu pada tingkat bunga tertentu. Pembayaran ini dapat kita lakukan pada akhir tahun yang berjalan. Maka kita dapat menggunakan rumus F atau nilai sejumlah uang pembayaran seri sama dengan A atau penerimaan setiap saat 1 ditambah I yaitu tingkat bunga di N adalah jumlah tahun dikurang dengan 1 dibagi dengan I. Maka 1 ditambah I dikurang 1 ditambah I, N dikurang 1 disebut sebagai equal series compound amount factor yang dapat diperhitungkan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal nilai majemuk dari annuity. Perusahaan Rini Maju Jaya akan membayar hutang pinjaman sebesar 6 juta dalam waktu 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut bunga dengan 13% per tahun, tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Kemudian, berapakah jumlah yang harus disediakan perusahaan untuk membayarkan pinjaman tersebut? Maka kita dapat menggunakan rumus F sama dengan A 1 ditambah I, N dikurang 1 dibagi dengan I. Maka kita dapat hasilnya 6 juta, kita kalikan dengan 1 ditambah 0,13 yaitu persentase bunganya, kita pangkatkan dengan 5 yaitu tahunnya karena tahun kelima. Nah, dikurang dengan 1 baru dibagi dengan 0,13 yaitu dari bunga atau 13%. Dapatlah hasilnya 6 juta, kita kalikan dengan 6,4803, hasilnya adalah 38.881.800 rupiah. Kemudian kita bisa menggunakan dengan tabel annuity. Maka ketika menggunakan tabel annuity, maka yang kita lihat adalah pada persentase ke-13, kemudian kita lihat pada tahun kelima. Maka bisa dicari dengan 6 juta, kita kalikan dengan 6,4803, dapatlah hasilnya 38.881.800 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sekarang dari annuity. Kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu annuity, maka perhitungan dapat dirumuskan Fn sama dengan jumlah semua penerimaan dikurang penerimaan dinilai sekarang, A sama dengan penerimaan setiap saat, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah tahun. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal, yaitu pemilik rumah kontrakan akan menghitung nilai sekarang dari uang yang akan diterima dari pengontrakan rumah 5 tahun yang akan datang, di mana setiap tahun pemilik rumah kontrakan tersebut menerima uang sebesar 12 juta setiap akhir tahun selama 5 tahun. Berapa nilai sekarang uang tersebut yang akan diterima pemilik rumah kontrakan di awal tahun tersebut selama 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Maka kita gunakan rumus yaitu Fn A 1 ditambah I pangkat N kita kurangkan 1 dibagi dengan I 1 ditambah I pangkatkan dengan N. Dapatlah hasilnya A adalah 12 juta, kita kalikan dengan 1 ditambah 0,10 pangkat 5 dikurang 1 dibagi dengan 0,10 yaitu persentase bunganya ditambah dikalikan dengan 1 ditambah 0,10 pangkatkan dengan 5. Dapatlah hasilnya 12 juta, kita kalikan dengan 0,61051 dibagi dengan 0,161051. Dapat hasilnya adalah 12 juta dikalikan dengan 3,7908, hasilnya adalah 45.489.600 rupiah.
Nah, kita juga bisa menggunakan tabel interest factor atau tabel annuity, ya, di mana kita harus melihat pada persentase bunga 10% pada tahun ke-5, karena di sini kita menggunakan tahun ke-5. Maka kita dapat hasilnya yaitu 12 juta dikalikan dengan 3,7908, dapatlah hasilnya Rp45.489.600. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.